mahasiswa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Kiran Akademi. Masih bersama Nimas di acara PPAK Fakultas Syariah 2020. Dimana nih, nggak kerasa kan kita sudah berada di hari kedua PPAK Fakultas Syariah 2020. Nah, kemarin dari Kedan Akademi kan sudah mendapatkan banyak materi tentang kefakultasan, kejurusan, tentang LKBH maupun tentang PSKA. Nah, kali ini Kedan Akademi akan mendapatkan materi tentang HMJ. Perlu diketahui buat Kedan Akademi, HMJ itu diibaratkan seperti kalian waktu di sekolah kayak OSIS gitu. Nah, di Fakultas Syariah itu sendiri HMJ itu ada 4, yaitu ada HMJ Hukum Ekonomi Syariah, yang kedua ada HMJ Hukum Keluarga Islam, yang ketiga ada HMJ Hukum Tata Negara, dan yang terakhir ada HMJ Perbandingan Mazhab. Untuk lebih dalamnya lagi, mari Kedan Akademi kita simak video tentang HMJ yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu dari ketua HMJ masing-masing jurusan. Jadi silahkan buat Kedan Akademi mencatat hal-hal yang seharusnya dan hal-hal yang perlu nanti Kedan Akademi perlukan buat kedepannya. Oke, langsung saja nih Mas bacakan kurikulum vitae-nya. Kurikulum vitae pemateri narasumber PPAK Fakultas Syariah 2020. Nomor induk mahasiswa 18 17 30 10 31. Tempat tanggal lahir Banyumas 5 Februari 1998. Alamat Pageraji RT 4 RW 1 Cilongok Banyumas Jawa Tengah. Pangkat golongan mahasiswa. Jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan terakhir S1 YIN Purwokerto dalam proses. Nomor handphone 0812 25940611. Email bujirianto227@gmail.com. Purwokerto 27 September 2020. Tertanda tangan Bujirianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kedan Akademi di rumah. Masih semangat kan ngikutin PPAK Fakultas Syariah 2020? Kenalin, nama saya Isna Ayu Mauliah. Nah, di sini saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020. Nah, langsung saja nih daripada kalian pada kepo di rumah, yang di sebelah aku siapa nih? Nah, silakan langsung kenalin saja. Sebelumnya, selamat pagi Kedan Akademi. Kedan Akademi ya bener ya? Iya, oh ya, Kedan Akademi. Perkenalkan dulu, nama saya Bujirianto. Di sini pada periode kali ini Kakang ya? Kang Mas ya. Kang Mas di sini diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada periode 2020-2021. Nah, pasti Kedan Akademi ini apa ya, tanya-tanya nih, apa sih Himpunan Mahasiswa Jurusan itu? Iya tuh kayaknya gitu. pasti apa sih HMJS iya. itu gitu. Iya. Karena dari awal masuk pun banyak nih maba atau mahasiswa baru itu tanya-tanya apa sih Himpunan Mahasiswa Jurusan itu. Jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan itu adalah organisasi intra kampus, pastinya ya intra kampus yang berada di tingkat prodi atau tingkat jurusan. Iya, karena jurusan kita karena jurusan kita itu Hukum Ekonomi Syariah. Iya. Nah, di sini Himpunan Mahasiswa Jurusan pun mempunyai visi misi nih. Visi misi kita yaitu untuk yang pertama itu adalah visi. Untuk visi kita yaitu adalah peka lucu ya sebenarnya, lucu peka. Apa tuh yaitu peka? peduli, kreatif dan aktif dan berbudaya literasi. Oke, jadi untuk misi Himpunan Mahasiswa Jurusan HES sendiri yaitu yang pertama ialah HMJ sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa HES. Untuk mahasiswa HES khususnya ya. Yang selanjutnya Mengembangkan potensi dan bakat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, serta misi kita yang terakhir itu adalah meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Nah, daripada Kedan Akademi di rumah kepo nih ya, ada apa aja sih Kak ini? Ya. Jadi
himpunan mahasiswa hukum ekonomi syariah sendiri ya himpunan mahasiswa pada umumnya, yaitu untuk menaungi atau memberikan pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa di prodinya masing-masing. Ya seperti ada minat dan bakat, entah itu ada di literasi dan lain-lain gitu. Soalnya himpunan mahasiswa sendiri dituntut untuk bisa mengembangkan potensi mahasiswanya di jurusannya masing-masing. Nah, iya betul banget itu ya. Nah, terus juga nanti pasti kalian nih mahasiswa baru pasti di SMA-nya pasti ada yang namanya OSIS. Nah, Iya. Kurang lebihnya kayak gitulah, kayak OSIS sama himpunan mahasiswa jurusan itu kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Jadi mahasiswa baru jangan sampai kalian yang dulunya aktif di organisasi, aktif di pramuka dan lain-lain itu di kampus itu nggak mengikuti apa-apa. Jadi sayang sekali kalian prosesnya berhenti sampai di SMA. SMA dan apalagi nih yang waktu di SMA, waktu di sekolah SMA, SMP ataupun bahkan di SD atau MI-nya itu belum pernah ikut organisasi. Wah, selama jadi mahasiswa ini kalian harus mencoba nih gimana rasanya kita berorganisasi gitu. Selanjutnya itu kita himpunan mahasiswa jurusan juga memiliki struktural kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan. Ya untuk wakilnya sudah tahu ya ini ya Isna Ayu Maulia, dan untuk sekretarisnya yaitu ada Widya Kusuma Suci, itu sekretaris 1 dan sekretaris 2 ada Indah Dwi Cahyani. Dan bendaharanya itu juga memiliki 2 bendahara, yaitu ada Nur Rafiqah Vidya dan ada juga bendahara 2 yaitu Ilham Nur Fauzi. Selanjutnya ada Departemen Sosial Agama dan Ekonomi. Departemen Sosial Agama dan Ekonomi ini memiliki koordinator yaitu Tanzili Rifat dan memiliki anggota ada Regita Maya, Nur Iskandar, Farida Isnaini, Dwi Irma Desiarti, dan Aulia Febri. Selanjutnya ada Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Hukum. Nah, untuk Departemen PMH, kita sebutnya itu PMH, yaitu ada koordinatornya yaitu Mahardar Marwan. Terus ada Mutiani Latifah, Ulintang Amanah, dan Ulfa Feriani serta Juen. Nah, yang selanjutnya ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Nah, ini Departemen Komunikasi dan Informasi ini di bagian yang edit video, bikin pamflet, bikin video, bikin lain-lain lah. Iya. Tentang media. Yang berhubungan dengan media, yaitu di koordinatori Selvi Aditya Oktaviani. Yang beranggotakan ada Salma Salsabila, Rizky Ramadan, Lut Rahman dan Farah Tarisya. Yang terakhir ada Departemen Minat dan Bakat. Dan Departemen Minat dan Bakat ini yang menaungi minat bakat mahasiswa HES. Di sini dikoordinatori oleh Galuh Navalia Dewi dan yang beranggotakan Via Bebe Fitriani, Ginanjar Sandika, Nur Hakim, Tiara Intan dan Suhrufin. Nah, itu beberapa struktural dari kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di tahun 2020. Nah, saya juga berpesan nih untuk mahasiswa baru Khususnya Kedana Gerdini dan khususnya lagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah untuk besok sudah masuk kuliah untuk semester 2 kalian harus ikut himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Harus itu. Iya. Dan semuanya juga lah mahasiswa HKI, mahasiswa PM, mahasiswa TN, kalian jangan sampai nggak ikut kayak gitu. Karena sangat rugi sekali. Pokoknya selama kalian menjadi mahasiswa kalian harus bisa aktif di dalamnya. Kita tidak bisa mendapatkan hal-hal praktek di dalam perkuliahan, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang praktek-praktek selain teori-teori itu di organisasi. Karena belajar bukan cuma di kampus saja. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku, hidup mahasiswa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ini tadi sudah dipaparkan tentang HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya ada pembahasan tentang materi hukum himpunan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Langsung Dimas bacakan kurikulum vitae narasumber PBAK Fakultas Syariah 2020. Nomor induk mahasiswa 18 17 30 30 53. Tempat tanggal lahir Banyumas 7 Juni 2000. Alamat Aji Barangwetan RT 1 RW 1. Pangkat golongan mahasiswa. Jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan
Hukum Tata Negara Pendidikan Terakhir S1 YIN Purwokerto dalam proses. Nomor handphone 085877656290. Purwokerto 27 September 2020. Tertanda tangan Bahas Al-Irhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman sehingga pada masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan saya Bahas Al-Irhas, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah YIN Purwokerto. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara atau biasa disingkat dengan HMJ HTN merupakan salah satu lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Syariah. HMJ HTN merupakan lembaga kemahasiswaan yang bergerak di ranah program studi, di mana HMJ HTN ini menaungi program studi yang ada di Fakultas Syariah, yaitu program studi Hukum Tata Negara. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Syariah YIN Purwokerto 2020. Semangat kalian kami sangat tunggu-tunggu, kontribusi kalian kami sangat tunggu-tunggu. Kembali lagi kepada pembicaraan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara memiliki 4 departemen yang dimana departemen-departemen tersebut menunjang kelangsungan dari visi-visi kami. Keempat departemen tersebut yaitu yang pertama ada Departemen Pendidikan Kemahasiswaan dan Olahraga atau Kemaga. Yang kedua ada Departemen Sospolhum, Sosial Politik dan Hukum. Kemudian ada Departemen Advokom, Advokasi dan Komunikasi. Dan yang keempat yaitu ada Departemen Ekowir atau Ekonomi dan Kewirausahaan. Keempat departemen tersebut tentunya sangat menunjang kepada visi kami. Dalam secara struktural, saya di sini ditemani oleh wakil saya yaitu Jangga Chandra Wijaya Fajar. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara mempunyai 4 departemen, yaitu Kemaga, Sospolhum, Advokom, dan Ekowir. Yang pertama yaitu Departemen Kemaga. Departemen ini mempunyai program kerja, yaitu sesuai dengan namanya yaitu Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Olahraga. Departemen ini mempunyai program kerja andalan dari tahun-tahun berikutnya sampai sekarang yaitu kunjungan ilmiah. Di sini kami datang ke institusi pemerintahan seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, dan MPR. Dan untuk program kerja yang akan mendatang, kami mempunyai program yaitu Pekan Ilmiah. Yang kedua berikutnya yaitu Departemen Sosial Politik dan Hukum. Sesuai dengan namanya, ranah program dari departemen ini yaitu tentang sosial, politik, dan hukum. Sosial, kami telah melaksanakan bakti sosial guna menjaga nilai-nilai humanitas atau kemanusiaan. Yang kemudian program kerja yang akan mendatang, kami akan mengadakan seperti seminar tentang membahas isu-isu politik dan isu-isu tentang hukum terkini. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Syariah 2020. Hora Syariah, salam konstitusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, pesan dari kami, janganlah kalian takut untuk mencoba. Janganlah kalian takut untuk memulai. Karena mencoba dan memulai merupakan salah satu proses untuk kalian mencapai sukses. Horas Syariah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dipaparkan tentang
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Jadi buat Kedan Akademi yang program studinya Hukum Tata Negara bisa ikut join ke HMJ HTN. Selanjutnya yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa Jurusan dari Perbandingan Mazhab. Oke, langsung Nimas bacakan kurikulum vitae narasumber PBAK Fakultas Syariah 2020. Nomor induk mahasiswa 18 17 30 40 12. Tempat tanggal lahir Banyumas 8 Desember 1997. Alamat Jalan Muhammad Iksan RT 2 RW 4 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Pangkat golongan mahasiswa. Jabatan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab. Pendidikan terakhir S1 YIN Purwokerto dalam proses. Nomor handphone 0856 40 82 8432. Email galihakim913@gmail.com. Purwokerto 27 September 2020. Tertanda tangan Gali Lukman Hakim. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan pelaksana kegiatan di tingkat jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya, suatu himpunan mahasiswa jurusan mempunyai visi dan misi. Visi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, sedangkan misi merupakan upaya untuk mencapai visi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab periode 2020-2021 mempunyai visi menjadikan himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab yang unggul, berintelektual, dan dapat menerapkan keilmuannya. Untuk mencapai visi tersebut, himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab mempunyai misi. Yang pertama, membentuk forum-forum diskusi dengan menerapkan pada kritisme mahasiswa jurusan perbandingan mazhab. Yang kedua, mewadahi aspirasi mahasiswa jurusan perbandingan mazhab. 3. Membuka diskusi keilmuan kitab kuning dengan Departemen Sosial Agama dan Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab. 4. Aktif membangun kerjasama antara himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab dengan himpunan mahasiswa jurusan lain. Selain memiliki visi misi, himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab juga melaksanakan agenda dan program kerja. Agenda yang pertama ialah diskusi yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab. Diskusi dilakukan secara online dengan peserta adalah mahasiswa jurusan perbandingan mazhab, baik dari kampus Institut Agama Islam Negeri Purwokerto maupun dari kampus lain. Selain kelas online belajar bahasa Inggris, Departemen Politik Sosial dan Hukum juga menyelenggarakan diskusi online via grup WhatsApp. Untuk pemateri, merupakan anggota himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab dan juga mengundang pemateri dari luar kampus. Sedangkan untuk moderator, berasal dari anggota mahasiswa yang tergabung dalam himpunan jurusan mahasiswa perbandingan mazhab. Kemudian dari Departemen Politik dan Hukum Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, beberapa agenda yang telah dilaksanakan ialah kelas online belajar bahasa Inggris dan diskusi online. Untuk kelas online belajar bahasa Inggris, anggota yang tergabung merupakan dari masyarakat umum, dan pemateri merupakan mahasiswa IAIN Purwokerto. Kemudian dari Departemen Sosial Agama, agenda yang telah berjalan yaitu kajian kitab kuning. Untuk kitab yang dikaji adalah Jurumiyah, dengan pemateri merupakan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab. Selanjutnya, untuk Departemen Komunikasi dan Informasi. Agenda yang berjalan merupakan pembuatan pamflet kegiatan,
Kemudian pembuatan pamflet peringatan hari-hari besar nasional ataupun internasional. Pembuatan video konten digital seperti pendapat Imam Madhab. Selain itu, Departemen Komunikasi dan Informasi juga membuat video konten digital pengenalan Imam Madhab. Selanjutnya, program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madhab. Pada periode pengurusan 2020-2021, Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madhab mempunyai 2 program kerja. Yang pertama sosialisasi dan yang kedua adalah seminar. Untuk kedua kegiatan belum terlaksana, masih dalam proses pengajuan proposal dan semoga bisa terlaksana di tahun ini. Nah, kedatangan ini tadi kalian sudah melihat pemaparan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madhab. Kali ini kita kedatangan langsung dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, yaitu ada Mas Ijum. Gimana Mas Ijum kabarnya? Alhamdulillah, cuma sedikit flu karena kebanyakan begadang begitu. Nah, Mas Ijum ini itu merupakan orang yang terkenal di kalangan maba-maba. Enggak. Karena kemarin Mas Ijum ini sudah menjadi host di PPAKI. Jadi buat Kedana Kedini pasti tahu lah tentang Mas Ijum. Dan sekarang juga menjadi MC di beberapa Fakultas Syariah. Ya boleh dibilang begitu, nggak apa-apa. Ini Mas sendiri gitu. Cuman ya nggak terkenal amat, biasa-biasa aja gitu. Oke, langsung aja nih Mas Lili. Saya disuruh di studio ngapain, boleh dibicarakan. Ini sebelumnya buat Kedana Kedini perlu diperhatikan lagi ya buat kedepannya. Kalian kan nanti yang akan meneruskan di Himpunan Mahasiswa Jurusan, jadi pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Ijum lebih dihayati lagi. Oke, langsung nih Mas bacakan kurikulum vitae narasumber PPAK Fakultas Syariah 2020. Nomor induk mahasiswa 18 17 30 20 73. Tempat tanggal lahir Purbalingga 11 Desember 1999. Alamat Limbangan RT 17 RW 9 Dusun 4 Kutasari Purbalingga. Pangkat golongan mahasiswa, jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pendidikan terakhir S1 IAIN Purwokerto dalam proses. Nah, ini buat Kedana Kedini, nomor handphonenya Mas Ijum nih. Barangkali kalian mau mencatat, silahkan dicatat 0821 3787 0959. Email ijumpras@gmail.com. Purwokerto 27 September 2020. Tertanda tangan Muji Prasetyo. Oke, terima kasih untuk Mbak Moderator. Ini Mas Lili namanya ya? Ya. Ini Mas Lili di pendamping juga ya dalam Fakultas Syariah. Jadi tertanda di situ Muji Prasetyo ya. Nama asli saya Muji Prasetyo. Cuman biasa dipanggil Ijum di fakultas ya oleh anak-anak semuanya ya, bisa dipanggil Ijum kayak gitu. Jadi manggilnya Mas Ijum tadi nih Mas Lili begitu. Perlu pengertian gitu, bukan dikatain isi moderatornya salah baca atau mungkin salah bilang gitu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ini Mas moderator. Ini nih Mas, ini Kak Mas. Gak usah Kak Mas, gak apa-apa. Oh, gak usah. Iya, gak apa-apa. Ini Kita ngobrol santuy aja, santai. Oke. Santai tapi serius kayak gitu. Serius. Iya. Tapi nggak ngajak seriusan, Enggak, iya. serius aja biasa kayak gitu. Ini coba Mas Ijum ceritakanlah pengalaman yang kemarin udah dilalui di beberapa institut biar Kedana Kedini tahu gitu. Oh, kayak gitu dulu. Sebelum saya masuk ke materi tentang MJ ya, Iya. pengalaman di BPKS sebagai panitia. Iya, sebagai panitia, sebagai pembawa acara atau yang lainnya. Oke, siap. Ya sama halnya di PPK Fakultas ya. Saya bersama panitia PPK itu pun merasa lumayan mumet ya, lumayan pusing otomatis ya, karena di tengah-tengah
kondisi yang ada, kita sedang ada yang lockdown, ada yang sudah new normal. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini kita menyempatkan untuk rapat membahas panitiaan PPK fakultas dan PPK Institut. Jadi sama halnya dengan PPK fakultas sendiri, ini Mas sendiri juga merasakan kita bingung di konsep, kita bingung di permasalahan tempat dan lain-lain, itu ya sama halnya lah di situ lah. Yang penting kan kita menjalani dengan ya apa adanya lah, seperti ya sudah tanggung jawab diri masing-masing lah ya, menjadi panitia itu boxnya seperti apa, yang ada di divisi acara, kemudian yang di BPH dan bos harian, kemudian di lain-lain seperti dekdok, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya seperti itulah, ya suka duka ya ada otomatis lah ya, tapi kebanyakan suka sih karena kita ada keluargaan yang terjalin di situ, ya banyak sih lah. Ya, seperti itu saja ya. Selanjutnya terkait HMJ. Iya. Oke. Kembali memperkenalkan, nama saya Muji Prasetyo, biasa dipanggil Jung. Untuk kedana kediri di rumah, saya menjabat sebagai Ketua HMJ HKI periode 2020. Untuk HMJ HKI sendiri, saya ditemani oleh partner saya ya, namanya Okti, itu sebagai Wakil Ketua HMJ HKI, sama semester 5 juga. Saya nggak mau menjelaskan ini ya, perbagian ya, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, nanti terlalu lama begitu, karena durasi kita singkat ya, ini Mas ya, durasi kita singkat banget ya. Jadi hanya gambaran sedikit dan nanti masuk ke program kerja dan apa saja yang ada di dalam HMJ HKI seperti itu. Kita ada sekretaris juga ya, ada 2 plot sekretaris, kemudian ada bendahara 1 tahun ini. Dulunya sih ada bendahara dan diisi 2 plot. Tahun ini di Badan Pengurus Harian ada ketua wakil, kemudian sekretaris ada 2 dan bendahara ada 1. Setelah itu kita di HMJ HKI, nama kabinet itu Kabinet Makaryo. Itu saya sendiri yang menamakan. Saya menangkap sebuah filosofi di mana kalau orang-orang Jawa ya, saya sering banget sama teman-teman saya di desa itu sibuk ngapa, sibuk makaryo itu maksudnya bekerja, berkarya. Tapi kalau saya sendiri, makaryo sendiri itu bagi saya bukan hanya bekerja ya, bisa saja kita membuat sebuah karya ya, yang sifatnya kita tuh di situ mendedikasikan proses. Di situ ada sebuah proses yang sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disebut hasil yang kita dapatkan seperti itu Pak. Nah gitu. Jadi makaryo sendiri saya tekankan untuk anak-anak, ya udah bukan anak-anak ya, anggota HMJ HKI sendiri, pokoknya kita di HMJ HKI makaryo lah, kita perih bareng-bareng, kita bekerja bareng-bareng gitu. Kita berpraktek bareng-bareng dan belajar bareng-bareng gitu. Makaryo, ada yang bilang makaryoisme, ada itu anak-anak HMJ HKI sendiri yang menamakan kabinet makaryoisme gitu, isme-isme dikasih isme kayak gitu kan, makaryo, pokoknya salah makaryo lah begitu. Kan sering banget didengar tuh HKI salah makaryo sama makaryo. Jadi di situ kenapa ada salah makaryo, karena kabinet kita itu namanya kabinet makaryo, kabinet yang berkarya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Selanjutnya di HMJ HKI sendiri kita ada beberapa departemen ya. Yang pertama ada Departemen Sosial dan Agama, otomatis tentang sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Di situ diisi ada mungkin sekitar 7 anak beserta CO-nya, koordinatornya. Kemudian ada Departemen Bakat dan Minat, itu mengurus tugasnya ya, tupoksi dari bakat dan minat sendiri itu terkait mahasiswanya sendiri, mahasiswa HKI, internal mahasiswa HKI. Selain itu ada Fokom atau advokasi dan komunikasi, mereka lebih ke media, pengembangan media seperti itu, desain grafis dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya ada Departemen Politik dan Hukum, mungkin lebih ke ranah kejuruan, kita lebih ke mengembangkan literatur kita ya terkait apa yang ada di HKI yang lebih menjadi nyawa, kita kembangkan di situ seperti itu. Itu gambaran umum di HMJ HKI ada departemen, kemudian ada strukturnya seperti itu. Tadi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kemudian ada koordinator per departemen dan anggota per departemen seperti itu. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya terkait apa yang ada di dalam HMJ HKI. Sama halnya dengan HMJ lainnya, kita mempunyai program kerja dari masing-masing departemen seperti itu. Yang pertama sosial dan agama. Kemarin kita
baru saja menjalankan program kerja dari sosial agama. Jadi bentuknya itu kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Kita turun ke desa, salah satu desa, dan kita mendedikasikan tenaga kita, waktu kita, dan mungkin sedikit biaya kita ya, untuk sampainya kita ke desa itu kan memerlukan biaya, dan mendedikasikan sebuah konsep pemikiran sehingga kita dapat urut, kita dapat bermanfaat seperti itu, kita dapat menyala di desa tersebut. Ya, jadi yang terpenting kan kita dalam hidup bisa nyala, kita bisa bercahaya, kita bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya, Mas Lili. Dan untuk kedana kediri di rumah. Jadi kenapa kok sosial agama kegiatannya itu di desa? Kalau kemarin dari Badan Pengurus Harian sendiri, dari saya ketua dan wakil, dan dari beberapa anggota sosial dan agama, Departemen Sosial dan Agama beserta jalannya ya, kita merumuskan sebaiknya dalam detik-detik terakhir periode HMJ kita ini, kita kan sudah terpangkas nih waktunya. Sebelum pandemi corona kan kita mempunyai banyak planning, ekspektasinya sangat jauh, pengen kayak gini, tapi realitanya kita tuh realitanya kita itu vakum kayak gitu. Kita istirahat gara-gara pandemi. Kampus kita di lockdown, kegiatan pun di lockdown kayak gitu kan. Nah setelah itu ada isu ini normal, era normal, kita ada rapat dengan birokrat fakultas. Ternyata kita boleh mengadakan kegiatan, namun sudah dalam protokol kesehatan. Jadi sosial agama kemarin mengadakan kegiatan pun sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah inisiasi yang ada di situ, kenapa kita turun ke masyarakat? Kita pengen nih di detik-detik terakhir HMJ kita, kan saya sebagai yang tua di situ, sebagai bukan yang senior ya, yang mungkin lebih lama di HMJ, kan saya punya adik tingkatnya. Kalau sekiranya mereka nanti meneruskan saya tapi nggak punya bekal, kan repot nih. Nah makanya saya kader melalui kegiatan sosial dan agama. Di situ mereka saya suruh membaur dengan masyarakat, mereka mendedikasikan tenaga mereka, pemikiran mereka, baik terkait konsep dan apapun itu tadi ya. Selanjutnya vokasi dan komunikasi juga bekerja kemarin baru jalankan itu HMJ-nya Pak Maboy ya. Kemudian media-media juga jalan, ada akun Instagram kita itu HMJ Proto, kita selalu aktif, selalu up to date. Kemudian politik hukum kita ranahnya seperti perlombaan terkait hukum Islam. Selanjutnya ada bakat dan minat, kita lebih mengarah ke mahasiswa sendiri, internal mahasiswa sendiri. Kita lebih mengayomi, lebih ke mengadakan acara-acara yang sifatnya internal ke mahasiswa kayak gitu. Mungkin itu saja secara singkat saya menjelaskan apa yang ada di MCHKI ya, seperti itu Mas Lili. Ada pertanyaan atau mungkin cukup? Mungkin kalau kita ke sini dicukupkan ya, karena juga kita waktunya singkat. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kalau kita ke sini yang mau gabung di HMJ-HKI khususnya program studi hukum keluarga Islam, silahkan bergabung di HMJ-HKI. Boleh japri lah, boleh PC. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya nomor saya di situ. Kemudian di grup hukum keluarga Islam 2020 juga saya gabung di situ ya. Jadi bagi kalian kedini mahasiswa HKI terutama, jika kepo, jika minat di yang lain bisa ditanyakan ke saya. Kayak gitu saja. Oke, kalau kita ke sini, jadi di sini Mas Lili tidak akan menyimpulkan ya dari materi himpunan mahasiswa jurusan, karena kalau misalkan dari Mas menyimpulkan akan mempersempit pandangan ke sana ke sini. Saya boleh minum ini? Oh iya, mau Oh, silakan. disediakan ini dari panitia ya. Yes. Ternyata ini branding dari beberapa fakultas syariah. Cangkir ini ada logo orang syariah nih, OS ya, orang syariah. Kita berbeda-beda ya. Kita ragam, maksudnya dari HKI, dari HTM, dari HES, dari PM, tapi kita tetap satu komando. Kita tetap orang syariah. Boleh saya seruput ya? Silakan. Mantap. Oke. Syariah satu komando. Orang syariah, orang HKI, orang sama. Saya
HTN ya. Iya, Tapi HTN. boleh nanti dikasih dulu HTN orang keren gitu. Oh, hati orang keren. Orang HTN orang keren Ya, gitu. maksudnya itu. Oke, buat kita lanjut ini dari Mas Lili cukupkan. Mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan yang Mas Lili lakukan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.